Kalau di laptop ada. Bentar Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kebijakan K3 di PT Pertamina. Selanjutnya. Yang pertama itu ada keselamatan dan kesehatan kerja K3. Faktor penting bagi Pertamina dan mendukung pencapaian SDG 3 dan SDG sampai 8. SDG adalah itu Sustainable Development Goals. Di masa pandemi COVID-19, pencegahan penularan virus corona menjadi salah satu prioritas kesehatan kerja dengan tetap mengutamakan kebijakan health, safety, security, and environment (KSSE). Perseroan memberikan dukungan sumber daya dan sumber dana serta berinisiatif menyediakan rumah sakit rujukan COVID-19 dan penerapan Supreme untuk mendorong kepatuhan aspek HSSE. Selama tahun 2020, Perseroan mampu mengendalikan pandemi COVID-19 sementara beberapa entitas anak mencatatkan kinerja tanpa kecelakaan kerja. Kinerja LTIR atau disebut Lost Time Incident (REF) mengalami peningkatan pada tahun 2020 walaupun jumlah number of accident atau disebut NOA relatif meningkat. Beberapa entitas anak perusahaan mencatatkan kinerja tanpa kecelakaan kerja. Pada tahun 2020, beberapa poin KPI direksi terkait K3 antara lain LTIR dan NOA. Selanjutnya. Di sini ada kinerja penerapan K3 dan prestasinya. Di sini ada keselamatan kesehatan kerja K3. Persero memberikan dukungan sumber daya, sumber dana, dan pengimplementasian Supreme untuk komplit dengan aspek-aspek HSSE yang mencakup testing, tracking, dan treatment atau disebut 3T. Yang kedua itu kinerja penerapan K3, penerapan Supreme atau disebut Sustainability Pertamina Expansion for HSSE Management Excellence dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Dan ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di sini ada pencapaian proper 2020. Ini 16 proper emas, ada 64 proper hijau, dan ada 90 proper biru. Baik. Baik, saya lanjutkan. Untuk kegiatan K3 sendiri selama di PT Pertamina ini, selama masa pandemi COVID-19, Pertamina ini lebih konsen kepada penanggulangan COVID-19 ini. Bisa kita lihat, Pertamina ini memberikan sebuah APD kepada rumah sakit sebesar 189 juta rupiah. Lalu memberikan sejumlah masker sebanyak 573 unit dan beberapa termasuk hand sanitizer, hazmat, terus peralatan kesehatan, alat-alat sarung tangan, dan yang lain-lainnya. Jadi selama kegiatan K3 ini, PT Pertamina ini lebih ke konsen penanggulangan COVID-19. Pertamina menyiapkan beberapa upaya untuk mencegah risiko dan meningkatkan operasi kita dalam rangka memitigasi
dampak operasi terhadap lingkungan, kesehatan aset perusahaan, dan komunitas di sekitar area operasi. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, Pertamina patuh terhadap standar operasi yang ketat, penggunaan sistem manajemen dan perencanaan skenario untuk mengidentifikasi, memahami, dan mencegah atau meminimalkan terjadinya kemungkinan yang rendah kecelakaan berdampak tinggi dan keadaan darurat dengan potensi eksternalitas lingkungan dan sosial signifikan. Pertamina memiliki prosedur pencegahan dan penanggulangan tumpahan minyak antara lain Pedoman Penanggulangan Tumpahan Minyak di Perairan nomor A-013 I00400 2009 SO, Pedoman Penanggulangan Bencana Tingkat Korporat nomor A-02 garis miring I00200 garis miring 2011 S revisi kedua. Selain pedoman dan paduan tersebut, Pertamina secara rutin mempersiapkan peralatan penanggulangan, tim atau personil, serta melakukan latihan penanggulangan, persetujuan, dan pemenuhan penanggulangan tumpahan minyak pada kegiatan lepas pantai yang harus melalui proses persetujuan Ditjen Migas dan Hubungan Laut. Lalu bisa kita lihat struktur organisasi PT Pertamina ini. Yang dari atas itu merupakan direktur utama, lalu berhubungan dengan direktur strategi, portofolio, dan pengembangan usaha. Lalu ada direktur keuangan, direktur SDM, direktur logistik dan infrastruktur, dan direktur penunjang bisnis. Dapat kita lihat subholdingnya PT Pertamina ini ada Upstream Subholding, ada Refining Petrochemical Subholding, ada Commercial and Trading Subholding, ada Power NRI Subholding, ada Gas Subholding, dan Integrated Marine Logistic Company Subholding. Oke, saya lanjutkan. Berikut struktur perusahaannya, termasuk dari atas kita mulai dari direktur utama, ada bagian chief audit eksekutif, lalu di sampingnya ada SVP ICE, kemudian ke bawahnya lanjut ada chief legal counsel, sampingnya ada corporate security, lalu di bawahnya ada SVP corporate communication dan investor relation. Dan kembali ke bawahnya ada bagian dari direktur, bagian-bagian dari direkturnya, ada bagian direktur strategi, portfolio, dan pengembangan usaha. Lalu ada di bawahnya dia ada SVP strategi dan investment, SVP upstream dan portfolio, dan sebagainya. Lalu kemudian ada direktur keuangan, SVP controller dan reporting, SVP corporate finance, SVP enterprise risk management, VP policy development and insurance, dan kemudian ada VP tech. Lalu selanjutnya ada direktur sumber daya manusia, yang di bawahnya ada SVP human capital development, SVP human capital management. Berikutnya ada direktur logistik dan infrastruktur. Dan di bawahnya ada SVP government program management, SVP logistik integration dan optimization, SVP infrastruktur integration dan optimization. Lalu yang terakhir ada direktur penunjang bisnis, SVP enterprise IT, SVP procurement, SVP asset management, dan SVP shared service. Kemudian berikutnya ada prestasi dari K3 itu sendiri. Yang pertama ada The International Exposition of Team Excellence Symposium atau IATEX pada tanggal 26 sampai 27 September 2016 di Singapura. Yang kedua ada anugerah prestasi inkubasi bisnis UMKM. Dan yang terakhir, yang ketiga, peringkat hijau pada penilaian ketaatan proper
Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 sampai 2021. Lalu yang berikutnya ada finansial perusahaan. Dari aset, ya, di sini ada tanggal 30 Juni 2021 sampai 31 Desember 2020. Untuk aset lancarnya ada kas dan setara kas pada 30 Juni 2020 ada Rp11.390.899. Lalu pada Desember 31 Desember menjadi 9.937.032 rupiah. Lalu kas yang dibatasi penggunaannya pada Juni 2021 ada 40.193 dan pada Desember ada 30.307 rupiah. Lalu ada investasi jangka pendeknya, ada piutang usaha pihak berelasi ada 2.088.793 rupiah. Lalu pada Desember ada 1.793.42 rupiah. Lalu ada piutang usaha dari pihak ketiga ada 2.248.738 rupiah. Lalu di bulan Desembernya ada 1.748.981 rupiah. Lalu ada piutang pemerintah yang bagian lancar. Pada bulan Juni ada 1.774.271 rupiah. Di bulan Desembernya ada 1.396.778 rupiah. Lalu ada piutang lain-lainnya yang pihak relasi ada di bulan Juni ada 69.000 sekian dan di Desember ada 223.000 sekian. Lalu ada pihak ketiga ada persediaan di bulan Juni 6.011.255 rupiah dan pada Desember 4.891.896 rupiah. Lalu ada pajak dibayar di muka bagian lancar ada 1.007.429 rupiah dan ada 1.281.107 rupiah. Lalu ada biaya dibayar di muka dan uang muka ada 741.235 rupiah dan ada 540.327 rupiah. Lalu ada investasi lainnya di bulan Juni sendiri ada 16.260 dan sama di Desember juga 16.260. Sehingga jumlah aset lancarnya di bulan Juni 2021 ada 26.489.892 rupiah dan di bulan Desember ada 23.78.595 rupiah. Di sebelahnya ada aset tidak lancar. Ada piutang pemerintah dikurangi bagian lancar ada 3 juta dan 3 juta juga ada aset pajak tangguhan 1 juta sekian dan sama 1 juta sekian. Lalu ada penyertaan jangka panjang ada 2.600.000 dan sama 2.600.000. Lalu ada aset tetap, ada aset minyak dan gas serta panas bumi, aset hak guna. Lalu pajak dibayar di muka dikurangi bagian lancar itu ada 1 juta ya bulan Juni dan Desember ada 900.000 sekian. Lalu ada aset tidak lancar lainnya ada 2 juta di bulan Juni dan di Desember 2.100.000. Dan jumlah aset tidak lancar adalah 45.784.955 rupiah. Lalu di bulan Desember ada 46.065.174 rupiah. Sehingga jumlah aset semuanya yang di bulan Juni ada 72.274.847 rupiah dan di bulan Desember ada 69.143.769 rupiah. Lalu ada liabilitas dan ekuitas. Liabilitas
jangka pendek, ada pinjaman jangka pendek di bulan Juni 1 juta sekian, dan di bulan Desember ada 133.000. Lalu ada piutang usaha, ada pihak berelasi, piutang usaha dari pihak berelasi, piutang usaha dari pihak ketiga, lalu ada utang pemerintah dikurang bagian lancar, lalu ada utang pokoknya, ada utang pokok pajak penghasilan, ada hutang pokok dari pajak yang lain-lain, lalu ada beban akrual sebesar 3.286.000 dan di bulan Desembernya ada 3.076.000. Lalu ada beban akrual utang bank jangka panjang dikurang bagian lancar. Lalu ada uang utang sewa bagian lancar, ada utang obligasi bagian lancar, ada utang lain-lain. Lalu ada pihak berelasi, ada pihak ketiga dari hutang yang lain-lain. Lalu pendapatan tanggungan bagian lancar sebesar Rp270.701 dan Rp237.300.000. Dan jumlah liabilitas jangka pendeknya adalah Rp13.305.900 untuk bulan Juni, dan bulan Desembernya ada Rp10.692.371. Dan ini ada liabilitas yang jangka panjangnya. Ada utang pemerintah dikurangi bagian lancar, ada di bulan Juni Rp722.000 dan di bulan Desember Rp785.000. Lalu ada liabilitas pajak tangguhan, ada utang bank jangka panjang dikurang bagian lancar, lalu ada hutang sewa, ada dikurangi bagian lancar, ada utang obligasi dikurangi bagian lancar, ada liabilitas, ada provisi, ada pendapatan tangguhan dikurangi bagian lancar, utang jangka panjang, dan jumlah utang bank jangka panjang sebesar 27 juta, dan jumlah liabilitasnya 41 juta, yang di bulan Desember 37 juta. Dan ini ada ekuitasnya, ada modal saham, ada tambahan modal desetor, ada bantuan pemerintahnya juga, yang belum ditentukan statusnya, ada komponen ekuitas lainnya, lalu ada saldo laba, ditentukan penggunaannya, belum ditentukan penggunaannya. Ada dua, ada ditentukan dan ada yang belum ditentukan. Lalu ada jumlah ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Kalau ada kepentingan non pengendali, ada jumlah ekuitasnya serta jumlah liabilitas dan ekuitas sebesar 72 juta di Juni dan 69 juta di Desember. Lalu ada penjualan dan pendapatan usaha lainnya, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Ada penjualan minyak mentah dalam negeri, penjualan dalam negeri, minyak mentah, gas, bumi, energi, panas bumi, dan produk minyak. Lalu ada penjualan ekspor minyak mentah, ada gas bumi, dan produk minyak. Ada penggantian biaya subsidi dari pemerintah, pendapatan usaha dari aktivitas operasi lainnya, dan jumlahnya di 25 juta dan 20 juta. Lalu ada beban pokok penjualan dan beban langsung lainnya. Ada beban pokok penjualan, ada beban produksi hulu dan lifting. Lalu ada beban eksplorasi, ada beban dari aktivitas operasi lainnya, dan jumlah beban pokok penjualan dan beban langsung lainnya ada 22 juta, dan di Desembernya ada 18 juta. Dan ada laba brutonya sebesar 2,5 juta, 2.500.000 dan 1.600.000. Di bawahnya ada beban penjualan dan pemasaran, ada beban umum dan administrasi, ada rugi atau laba selisih kurs atau neto, pendapatan keuangan, beban keuangan, bagian atas atau rugi atau laba serta atau laba neto entitas asosiasi dan ventura bersama, dan ada beban yang lainnya serta netonya juga. Laba atau rugi sebelum pajak penghasilan ada 1 juta, beban pajak penghasilan neto ada 760.000, lalu ada laba atau rugi tahun berjalan. Di sebelahnya ada rugi penghasilan komprehensif lain.
Pos-pos yang tidak direklarifikasi ke laba rugi dalam periode berikutnya neto setelah pajak. Pengukuran kembali atas ilabilitas imbalan si neto pos-pos yang akan direklarifikasi ke laba rugi dalam periode berikutnya neto setelah pajak. Lalu ada selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Lalu yang di bawahnya ada bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi. Rugi komprehensif lain neto setelah pajak. Ada dicetak tebal ya. Jumlah penghasilan atau rugi komprehensif lainnya tahun berjalan. Ada 200.000 sama 900.000 dan ada laba atau rugi tahun berjalan. Lalu ada laba atau rugi tahun berjalan yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk serta kepentingan non-pengendali. Ada 2. Jumlah penghasilan atau rugi komprehensif lainnya tahun berjalan. Jumlah penghasilan atau rugi komprehensif lainnya tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada yang pertama, pemilik entitas induk, kepentingan non-pengendali. Sekian presentasi tentang K3 dari kelompok kami. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan dan kekurangan selama pemaparan materi. Mungkin dari teman lainnya ada yang mau menambahkan. Mungkin sudah cukup sih ya. Mungkin presentasi kali ini kami cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan dan pemaparan dari segi informasi. Kami akan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.